liyusfirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para santri kelas 7B yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pertama-tama, Ustadz ucapkan ya, ahlan wa sahlan ya di pembelajaran PJJ Biologi untuk kelas 7B. Nah, tapi sebelumnya Ustadz minta bantuan dari antum semuanya agar yang suaranya masih belum di-mute ya, tolong di-mute terlebih dahulu ya, supaya kemudian tidak mengganggu proses pembelajaran biologi ini, atau supaya teman-temannya tidak terganggu suaranya ya. Nah, baik ya, ini sudah alhamdulillah ya, ini sudah 15 orang ya yang hadir ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah di hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 ya, Allah berkenan untuk mengumpulkan kita semuanya dalam agenda pembelajaran biologi, walaupun saat ini statusnya masih secara online ya, karena memang kafilah ya. Maaf, suara Ustadz kedengeran nggak? Kedengeran ya? Yaitu ada beberapa yang tidak mendengar ya, jadi insya Allah suara Ustadz terdengar ya. Kalau terdengar, kalau suara Ustadz terdengar, bisa lambaikan tangannya semuanya? Kedengeran ya? Baik, berarti terdengar suaranya ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ya, kafilah sudah berusaha ya untuk mengajukan perizinan, tetapi memang belum diizinkan oleh pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini pihak kelurahan maupun kecamatan ya, untuk mengadakan pertemuan secara offline. Jadi memang mari sama-sama kita bertawakal kepada Allah ya, di tengah pandemi ini. Kalau memang ternyata kita masih harus secara online ya, maka kita sama-sama bersabar terlebih dahulu ya, dan kemudian tetap belajar di tengah segala keterbatasan ketika kita belajar secara online. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, beserta dengan para keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para umatnya yang insya Allah senantiasa tetap istiqomah terhadap Islam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari sebelum kita memulai pembelajaran biologi kelas 7 ini ya, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, anak-anakku sekalian, pertama-tama perkenalkan ya, yang pertama Ustadz mengucapkan ahlan wa sahlan ya di pembelajaran biologi walaupun masih secara jarak jauh ya. Dan saat ini Ustadz ingin memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu ya. Nama Ustadz ya, ini insya Allah Ustadz akan berbagi layar ya. Oke. Tampilan layar Ustadz kelihatan nggak? Kalau kelihatan diberi tanda jempol ya. Oke, kelihatan ya. Baik, Masya Allah ya. Nah, perkenalkan ya, nama Ustadz ya Fajar Handoko ya. Ustadz lahir di Tangerang tanggal 17 April 1985, tinggalnya di Depok ya. Dan nomor telepon atau WA Ustadz 0815 1128 1151. Oh, ini kurang ya, kurang satu ya, 1151. Nah, email Ustadz fajar.bio.kafila@gmail.com ya. Nah, itu untuk
perkenalan diri dari Ustadz ya. Ustadz alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 2 orang anak ya, seperti itu. Dua-duanya perempuan. Di kafilah ini Ustadz diamanahkan menjadi pengajar biologi untuk kelas 7 semuanya, 7A, 7B, 7C, lalu kelas 9B dan kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 ya. Dan kebetulan juga Ustadz diamanahkan sebagai wali kelas 9B. Nah itu ya, itu untuk sedikit perkenalan ya. Nah Ustadz saat ini belum belum banyak mengenal antum gitu ya. Ini ada Muhammad Akbar ya, Soleh Karope Buka ya, Zaki Fadilah ya, Akala Pati Putra, Raka Prama Surya ya, dan sebagainya ya, adalah merupakan sebuah kegembiraan buat Ustadz sendiri ya, bisa bertemu dengan antum semua ya, para santri dari kelas 7B ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ustadz akan menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan pembelajaran PJJ biologi ini. Yang pertama Ustadz ingin sampaikan terkait dengan peraturan selama pelaksanaan PJJ biologi ya. Ini Ustadz buka dulu dokumennya ya. Dan ini juga sudah Ustadz lampirkan di Google Classroom-nya ya. Nah, tata tertib PJJ online tahun pelajaran 2000-2001 ya. Yang pertama adalah setiap santri wajib bergabung atau join di grup Google Classroom pada setiap mata pelajaran. Setiap santri wajib menggunakan akun sendiri, bukan punya orang lain dan menggunakan nama asli. Begitu pula ketika kita melakukan live meeting dengan menggunakan platform seperti Google Meet ini. Nah, kalau saat ini masih ada beberapa santri yang masih menggunakan akun orang tuanya, email orang tuanya ya. Nanti untuk saat ini nggak apa-apa ya, cuma nanti pada saat pertemuan berikutnya antum coba buat email sendiri ya di Google, di Gmail ya. Tulis nama antum yang jelas ya, nama lengkap gitu ya, atau nama yang kemudian para ustadz di sini itu bisa mengenali ya gitu. Nah, lalu nanti berikutnya ketika ada pembelajaran secara live meeting, antum joinnya dengan menggunakan email antum ya. Jadi tidak menggunakan akun orang tuanya ya. Karena Ustadz lihat di sini ada yang menggunakan akun umiknya, akun abinya ya, seperti itu. Untuk sementara tidak apa-apa ya. Untuk sementara tidak apa-apa. Nanti pada pertemuan berikutnya menggunakan nama asli ya. Menggunakan email sendiri dan nama asli ya. Nah, Ustadz lanjutkan tata tertibnya ya. Nah, kemudian ya, setiap santri wajib mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru bidang studi yang bersangkutan. Nah, yang keempat, sudah melakukan MCK atau mandi cuci kakus ya sebelum KBM PJJ online berlangsung. Jadi maksudnya sebelum pembelajaran dimulai, baiknya antum sudah ke kamar mandi terlebih dahulu. Jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung ya tidak ada yang izin ke kamar mandi dan sebagainya. Ya, yang kemudian berikutnya sudah sarapan sebelum KBM PJJ online ya. Dan selama pembelajaran berlangsung, antum tidak diperkenankan untuk makan ya selama PJJ itu berlangsung ya. Jadi nggak boleh sambil makan ya nak, sambil tiduran juga nggak boleh ya. Nah, lalu yang berikutnya, pakaian santri yang digunakan adalah baju koko atau kemeja dan celana panjang yang rapi dan sopan. Tidak diperkenankan bagi santri untuk menggunakan baju kaos, celana pendek atau sarung. Ini Ustadz perhatikan, Masya Allah, ini antum sudah ganteng-ganteng semuanya ya, Masya Allah luar biasa ya. Ya sudah rapi semuanya gitu ya. Tidak ada yang menggunakan kaos, bajunya juga rapi semuanya ya, Masya Allah. Ini Ustadz ucapkan syukran jazakumullah atas kontribusi dari antum semuanya ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi peraturannya yang berikutnya. Nah, batas waktu mulai mengerjakan tugas dan
usai mengerjakan tugas sesuai dengan kebijakan guru bidang studi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya batas waktu pengumpulan tugas atau proyek beberapa hari, ya, maka diselesaikan sebelum batas waktu itu berakhir, ya. Dan setiap guru nanti beda-beda. Untuk ustadz sendiri nanti ada yang dikumpulkannya, misalnya tugasnya mungkin bisa jadi satu harian, atau bisa juga nanti tugasnya dikumpulkan maksimal tuh beberapa hari ke depan, ada deadline-nya misalnya 3 hari ke depan, atau bisa juga nanti tugasnya 1 minggu kemudian baru dikumpulkan. Jadi nanti antum perhatikan dalam setiap tugas itu deadline-nya kapan, ya. Upayakan mengerjakan secepat mungkin, tapi tetap dalam keadaan baik, ya, tidak terburu-buru, hasilnya juga tidak asal gitu ya. Tetapi jangan sampai melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan, ya. Nah, yang berikutnya ya, bagi siswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, adapun peraturan atau hal-hal lain yang belum tertulis akan diinfokan selanjutnya, ya. Nah, itu terkait dengan peraturan dalam PJJ biologi, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan, yang mau bertanya bisa di unmute dan kemudian bisa bertanya langsung. Oke. Tidak ada ya. Nah, baik, kalau tidak ada, ini Ustadz lanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran biologi ya, maka di sini Ustadz menggunakan 3 sistem pembelajaran ya. Yang pertama itu dengan menggunakan live meeting, dengan menggunakan platform pembelajaran seperti Google Meet, Zoom, atau lain sebagainya. Nah, siapa saja yang akan menggunakan live meeting ini ya? Yang menggunakan live meeting ini adalah para santri yang memang dalam pelaksanaan PJJ ya, itu tidak mengalami kendala sama sekali. Misalnya, di rumahnya terdapat wifi dengan internet unlimited. Ya. Yang kedua, laptopnya tidak bergantian dengan adiknya atau mungkin bergantian dengan orang tuanya, ya seperti itu. Nah, bagi para santri yang tidak menemui kendala dalam mengikuti pembelajaran secara online, maka wajib untuk mengikuti pembelajaran secara live meeting di waktu yang sudah dijadwalkan. Sebagai contoh, kelas 7B mata pelajaran biologinya itu dijadwal setiap hari Kamis jam 10.30 sampai nanti jam 11.50. Nah, berarti para santri yang tidak menemukan kendala dalam melaksanakan pembelajaran secara online ya, maka wajib hadir di jam dan waktu yang sudah ditentukan tadi. Ya. Nah, yang kedua adalah pembelajaran dengan cara mengunduh dari YouTube ya. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran ini Ustadz upayakan itu direkam. Saat ini juga yang sedang kita lakukan ini Ustadz juga sedang merekamnya ya. Dan nanti insya Allah setelah pembelajaran usai, Ustadz upayakan untuk segera menguploadnya ke YouTube ya. Sehingga nanti antum bisa unduh video pembelajaran hari ini dari YouTube. Nah, siapa saja orang-orang atau para santri yang menggunakan metode kedua ini ya. Sebenarnya metode nomor 2 ini ditujukan kepada para santri yang mengalami kendala ketika ia ingin mengikuti pembelajaran secara online namun memiliki keterbatasan seperti misalnya kuota internetnya terbatas ya. Karena kita semua tahu ya bahwa pembelajaran dengan menggunakan live meeting dengan Google Meet atau dengan Zoom ya, itu membutuhkan kuota internet yang sangat besar, begitu ya. Antum dari pagi misalnya sudah ikut tahfiz dengan Zoom atau Google Meet sudah kena kuota. Ya, lalu kemudian siang pembelajaran PJ yang lain kena lagi dan seterusnya. Jadi kuota internet itu banyak sekali yang tergunakan ya.
Atau juga mungkin ada di antara teman-teman antum atau ada di antara antum semua yang memang alat yang digunakan untuk melakukan PJJ itu bergantian. Sebagai contoh, sudah ada yang menjapri Ustadz mengatakan, Ustadz mohon maaf ini saya laptopnya gantian dengan adik saya, seperti itu. Nah, untuk para santri yang mengalami kendala seperti itu, maka diperbolehkan untuk tidak hadir di jam yang sudah ditentukan. Jadi kalau jadwal kita tadi jam 10.30 ya sampai jam 11.50, lalu karena laptopnya bergantian, maka dia boleh nggak hadir. Tapi nanti kalau laptopnya sudah selesai ya, maka dia wajib untuk mengikuti pembelajaran dengan cara mengunduh video pembelajaran dari YouTube ya. Oleh karena itu, kalau ada gantiannya ini bukan dengan adiknya, tapi dengan orang tuanya. Laptopnya itu dipakai sama orang tuanya. Sedangkan abinya baru pulang jam 10 malam. Misalnya baru pulang jam 10 malam. Maka ya nggak apa-apa. Begitu abinya pulang jam 10 malam, maka laptopnya digunakan untuk belajar. Silakan buka YouTube dan kemudian download video pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dengan cara mengunduh audio atau MP3 pembelajaran dari Google Drive ya. Nah, yang ketiga ini Ustadz tujukan kepada para santri yang memang benar-benar sangat-sangat terbatas sekali kuota internetnya ya. Mungkin ada di antara antum semua yang kebutuhan untuk membeli kuota internet itu memang sangat terbatas ya, gitu ya. Uangnya harus benar-benar dibagi dengan kebutuhan yang lain gitu ya. Dan jangankan untuk mengikuti Google Meeting ya atau live meeting, untuk download video saja ya itu dirasakan cukup besar gitu ya. Nah, oleh karena itu Ustadz upayakan difasilitasi dengan cara nanti rekaman pembelajaran yang kita lakukan ini nanti akan Ustadz convert ya menjadi format MP3. Lalu kemudian santri yang mengalami keterbatasan tersebut maka bisa mengunduh audio pembelajaran tadi. Lalu dia juga akan mengunduh bahan-bahan ajarnya seperti misalnya materi PowerPoint, materi PDF. Lalu kemudian diunduh juga dan kemudian ia membacanya sambil mendengarkan rekaman audio yang Ustadz berikan. Jadi seperti orang mendengarkan radio aja ya, seperti itu, atau podcast dan sebagainya ya. Nah, jadi ada 3 skenario pembelajaran ya bagi antum semua yang tidak mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran PJJ, maka sifatnya wajib hadir di jadwal yang sudah ditentukan. Hari Kamis jam 10.30 sampai jam 11.50 ya. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman antum yang mengalami kendala, yang baru bisa dapat laptopnya jam 8 malam baru dapat ya? Maka nggak boleh saja. Nah, dari mana Ustadz tahu bahwa antum semua hadir untuk mengikuti pembelajaran? Oleh karena itu, Ustadz akan tahu bahwa antum itu hadir dari daftar presensi kehadirannya. Jadi anak-anak sekalian ya, di setiap harinya, setiap kita mempelajari pembelajaran biologi, Ustadz akan masukkan di Google Classroom itu berupa presensi kehadiran. Ini Ustadz akan tampilkan ya, Ustadz akan tampilkan di layar Ustadz ya. Nah, ini ya, antum lihat tugas kelas. Nah, hari ini kan bagiannya muqaddimah ya. Maka antum di sini akan lihat bahwa di sini ada yang namanya presensi kehadiran. Kalau antum klik ya. Nah, istilah presensi kehadiran ini setiap Anda memulai PJJ ya. Bentar, ini Ustadz copy ya, Ustadz bukanya di browser yang lain coba ya. Oh, nggak usah deh ya, di situ tadi. Nih, jadi ketika antum klik ya,
maka antum akan mendapati tampilan seperti ini. Nah, ini presensi kehadiran atau clock in ya. Maka antum isi nama lengkap antum siapa, ditulis di sini. Kemudian nomor absen antum berapa. Kalau antum nggak hafal nomor absen, tuliskan angka 0 ya. Lalu alamat email antum apa, dan kemudian kirim ya. Itu ketika antum akan memulai pembelajaran. Nah, contoh, ada santri yang baru bisa belajar biologinya itu jam 8 malam. Maka pada malam hari jam 8 ketika dia sudah mendapatkan laptopnya, maka buka Google Classroom-nya, maka isi terlebih dahulu daftar kehadiran ya. Setelah itu dikirim ya. Dan setelah itu santri tersebut bisa mengambil bahan ajar atau mengunduh video, lalu kemudian belajar dari video yang sudah diunduh tersebut. Dan setelah selesai pembelajaran, maka jangan lupa untuk mengisi presensi perpulangan. Nah, ini di Google Classroom-nya ada bagian presensi perpulangan. Kalau antum klik di sini ya. Nah, di sini juga ada form, yaitu presensi perpulangan atau clock out. Jadi nanti antum silakan isi nama antum di sini, nomor absen dan alamat email. Setelah itu dikirimkan. Contoh santri yang tadi ya, baru bisa buka laptop jam 8 malam. Lalu kemudian ia belajar sampai jam 10 malam. Ya. Jam 8 malam dia mengisi presensi kehadiran atau clock in. Lalu ia belajar, dan setelah belajar jam 10 malam sudah selesai, maka dia wajib mengisi presensi perpulangan atau clock out. Ya, jangan lupa untuk dikirimkan. Ya, seperti itu. Nah, dengan kata lain, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembelajaran PJJ biologi waktunya adalah 1 kali 24 jam di hari di mana terdapat jadwal pelajaran biologi. Nah, berarti pelajaran biologi hari apa? Hari Kamis kan? Jam 10.30 kan? Nah, berarti antum sudah bisa clock in dari hari Kamis jam 10.30 pagi. Ya, sampai nanti jam 23.59 ya. Tadinya Ustadz mau set jam 24.00, tapi ternyata di Google Classroom-nya opsinya 23.59 ya. Jadi batasnya adalah jam 23.59 di hari yang sama di mana terdapat jadwal pembelajaran biologi ya. Begitu juga seandainya kalau antum sakit ya, atau di rumahnya mati lampu, internet nggak ada, laptop baterainya habis ya. Waduh, saya jadi nggak bisa mengikuti pelajaran dong Ustadz gitu. Nah, nggak apa-apa, nanti antum lampunya nyala, jam 1 siang baru nyala ya, antum buka laptopnya, buka Google Classroom-nya, download videonya, jangan lupa isi presensi kehadiran. Setelah itu antum belajar, selesai belajar jangan lupa presensi perpulangan atau clock out ya, seperti itu. Jadi waktu pembelajarannya adalah 1 kali 24 jam. Kalau tugas bagaimana saat kalau tugas? Kalau tugas ya tergantung. Nanti antum melihat tugasnya sampai kapan dikumpulkannya. Kalau waktunya 3 hari lagi batas pengumpulannya, ya berarti nanti dikumpulkan untuk tugasnya ya 3 hari lagi ya batasnya. Ya, seperti itu. Jadi beda ya antara presensi dengan tugas ya, seperti itu. Kalau presensi wajib di hari yang sama, batasnya adalah jam 23.59. Adapun kalau tugas nanti tergantung deadline-nya itu kapan ya. Nah, baik, sampai di sini. Adakah yang ingin bertanya? Yang mau bertanya boleh via chat, boleh juga via di unmute juga boleh ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ustadz, kalau saya minum boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh kalau minum. Sama seperti nanti ketika antum belajar di kafilah, kalau sudah offline ya, dalam pembelajaran di kelas, para santri diperbolehkan untuk minum di kelas. Tetapi yang tidak boleh adalah makan ya. Jadi boleh antum kalau minum ya. Ustadz juga bawa minum ya. Kan ngajar juga ngomong ya. Jadi haus juga gitu ya. Dan Ustadz biasanya siapkan minum kalau mungkin lagi ngajar, Ustadz tiba-tiba suaranya serak atau sebagainya. Jadi boleh minum. Antum juga boleh minum ya, seperti itu. Tapi kalau makan tidak ya, seperti itu.
Yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Ustadz, nomor absennya absen seangkatan atau absen di kelas? Jawabannya adalah absen di kelas, ya. Kalau antum udah ngelihat daftarnya, oh saya ternyata absen 11 gitu, ya. Tapi ternyata ada perubahan gitu ya. Itu tidak masalah. Kalau antum tahunya bahwa nomor antum absennya 11, ya nggak apa-apa, disebutkan saja 11, ya. Kalaupun nanti ternyata berbeda dengan aslinya nggak apa-apa. Yang penting yang nggak boleh salah itu adalah nama lengkap antum ya nak. Jangan namanya punten-punten misalnya ayam goreng, ya. Seperti itu ya. Maka namanya harus yang jelas sehingga mudah dikenali. Dan kalau antum lupa mengisi presensi kehadiran dan presensi perpulangan ya, atau salah satu terutama sih dua-duanya lupa ya, lupa ngisi presensi kehadiran, lupa ngisi presensi perpulangan, maka Ustadz akan anggap antum alfa atau tidak hadir. Karena waktunya kan 1 kali 24 jam. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau memang antum ada uzur yang sangat syar'i, misalnya nauzubillah min zalik, misalnya ada keluarga yang di luar kota yang sedang sakit, ya. Atau mungkin misalnya ada keluarga yang melakukan pernikahan, kakak antum misalnya di Jogja, lalu antum pernikahan, karena ini yang menikah ada kakak antum sekeluarga harus ke sana. Dan hari Kamis ini baru melakukan perjalanan. Ya nggak apa-apa, nanti antum izin, ya. Jadi beda ya, kalau antum tidak memberi kabar dengan izin. Kalau tidak memberi kabar namanya alfa, nanti dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Tapi kalau memang antum ada uzur syar'i yang kemudian memang mengharuskan antum tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka adabnya adalah izin terlebih dahulu, ya seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau ada PR itu dikumpulinnya di mana Ustadz kalau kondisinya seperti ini? Biasanya PR dan tugas dikumpulkan via Google Classroom. Sebagai contoh, misal ya, Ustadz memberi tugas, gambarkan struktur batang tanaman dikotil, misal ya. Antum gambar sesuai dengan perintahnya. Kalau diminta gambarnya di buku catatan atau di kertas, ya silakan antum gambar di buku catatan atau di kertas. Lalu setelah itu difoto. Ya. Nah, hasil fotonya itu file hasil fotonya itu nanti antum kirimkan melalui Google Classroom, ya. Seperti itu. Dan insya Allah anak-anak sekalian, ya, sebagaimana PJJ tahun kemarin yang sudah kita laksanakan gitu ya. Insya Allah Ustadz akan meriksa satu persatu, nah, ya. Walaupun mungkin meriksanya nggak cepat ya. Misal hari ini pembelajaran, bisa jadi Ustadz nggak ngoreksinya langsung hari ini gitu ya, tapi bisa jadi mungkin ngoreksinya besok atau minggu depannya gitu. Tapi Ustadz upayakan bahwa Ustadz akan mengoreksi satu persatu pekerjaan antum, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu baiknya antum memang mengumpulkan, dan hati-hati, terkadang ada beberapa santri yang mengirimkan tugas jadi tulisannya terkirim tetapi tidak ada lampirannya sama sekali, ya. Jadi hanya mengklik mengirimkan tugas tapi tidak disertai dengan lampiran. Kalau memang seperti ini, maka nilainya nanti kosong karena tugasnya tidak ada. Ya seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, kenapa menggunakan Google Meet dan tidak via Zoom? Ya. Nah, yang pertama, kenapa Google Meet itu dipilih? Karena Google Meet sampai bulan September atau Oktober nanti, itu dia tidak dikenai batas limit waktu 40 menit. Ya. Jadi kalau meetingnya 24 jam, ya tetap bisa di room meeting yang sama. Sedangkan kalau Zoom, ya, dia terbatasi maksimal 40 menit. Atau sebelum 40 menit di refresh dulu, baru kemudian masuk lagi, ya. Nah, ini Ustadz agak kurang nyaman karena harus keluar room dulu, semuanya dikeluarin dulu, baru masuk lagi dan sebagainya. Jadi memang Ustadz upayakan menggunakan Google Meeting ya, yang tidak ada limit batas waktunya. Untuk batasan peserta maksimal sama. Zoom dengan Google Meet sama-sama 100 ya. Jadi kita kan masih sedikit nih, masih 30-an orang ya, jadi insya Allah masih cukup ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah wajib untuk belajar di hari Kamis? Ya, ya jawabannya wajib nak.
ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau tidak ada revisi jadwal, berarti jadwal kita masih tetap hari Kamis jam 10.30. Kalau memang nanti ada revisi jadwal dan kemudian kita dipindah ke hari yang lain dan waktu yang lain, ya sudah, kita ikuti saja jadwalnya. Ya. Oke, nah, oh iya, dari Fidel Rafif. Fidel Rafif bertanya, Ustadz, mulai kapan ngisi presensi kehadirannya? Nah, baik anak-anak, sekarang kita sama-sama simulasi ya. Ustadz akan berikan waktu antum 1-2 menit ya untuk membuka Google Classroom dan kemudian mengisi presensi kehadiran atau clock in ya. Nah, silakan tafadhol untuk mengisi presensi kehadiran ya. Ustadz persilakan. Nanti Ustadz perlihatkan ke antum siapa saja yang sudah mengisi presensi kehadiran ya. Tafadhol ya. Ustadz beri waktu 1-3 menit deh ya, silakan. Baik ya. Nah, ini Ustadz akan tunjukkan ke antum ya. Ustadz akan tunjukkan ke antum siapa saja yang sudah mengisi presensi kehadiran ya. Oke. Sudah terlihat ya di layar antum ya. Berbagi layarnya Ustadz ya. Nah, ini Ustadz antum lihat ya. Nah, ini nah. Yang sudah mengisi kehadiran Muhammad Akbar, Mauriko Al-Fatki, Cakrawangsa Wira Banu Aryo, Atola Dimas, Muhammad Syafiq Zulfahmi, Bara Fatih Alaiman, Naufal Hafiz Laudai, Solih Karope Boka, Raka Prama Surya Zuhri, Akala Pati Putra, Fidel Rafif, Goli Rizki ya. Ini sudah 12 orang yang menyerahkan, 9 lagi belum. Coba Ustadz refresh lagi halamannya ya, siapa tahu sudah bertambah. Ya. Nah, ini masih sama ya. Sudah 12 santri yang menyerahkan, ada 9 lagi belum menyerahkan ya, seperti itu. Oke. Nah, baik ya. Ustadz jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oh iya. Yang Ustadz akan nilai sebagai alfa ya, apabila tidak mengisi kedua-duanya ya, Nak. Jadi kalau antum tidak mengisi presensi kehadiran dan juga tidak mengisi presensi perpulangan, maka Ustadz akan anggap antum tidak hadir atau alfa. Tapi kalau salah satu terisi ya, terutama presensi kehadiran terisi, ketika presensi kehadiran antum ingat, oh ya saya belum ngisi absen, lalu antum ngisi. Tapi setelah itu ketika pembelajaran selesai antum lupa ngisi ya. Yang belajarnya malam baru dapat laptop jam 10 malam, buka laptop belajar, kemudian selesai belajar ketiduran langsung lupa mengisi presensi perpulangan ya, maka insya Allah tidak apa-apa ya. Yang penting salah satu terisi ya. Idealnya memang dua-duanya, presensi kehadiran dan perpulangan dua-duanya terisi ya. Oke. Nah, Bara Fatih Alaiman ya. Bara yang mana Bara? Coba Ustaz pengen lihat ya wajahnya. Oh, ini Bara ya, Masya Allah ya. Kita pin dulu ya, ini Bara ya. Kelihatan ya di tempat antum ya, Masya Allah. Oke, Bara
bertanya, maksudnya tidak menaruh lampiran apa ya Ustadz? Ya. Nah, maksudnya adalah seperti ini ya. Misal tadi ya, Ustadz meminta kepada antum gambarkan struktur batang tanaman di kotil. Kerjakan di buku catatan, lalu setelah itu kalian foto dan kirim melalui Google Classroom ya. Nah, harusnya file gambar foto tadi, foto tugas tadi, itu harusnya dikirimkan sebagai lampiran dalam tugas. Jadi ketika mengirimkan tugas, Ustadz, saya sudah mengirimkan tugasnya, ini lampiran fotonya. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata ada yang kadang cuman mengirim saja, tapi lampirannya tuh nggak ada. Jadi kosong lampirannya. Ya, seperti itu. Dan di Google Classroom ini bisa sama-sama cross-check. Sebagai contoh, tahun kemarin ya, PJJ kemarin ya, Ustadz juga mendapati begitu, ada santri yang kemudian nilainya 0 di salah satu tugasnya. Kemudian dia bertanya, Ustadz, saya mengirimkan tugas, kenapa nilai saya kosong? Kemudian Ustadz bilang ke dia, silakan antum cek sendiri di Google Classroom antum ketika mengirim, ada lampirannya atau tidak. Dan ternyata santri tersebut baru tahu bahwa ternyata lampirannya memang kosong. Jadi tidak terkirim tugasnya ya, seperti itu. Jadi nanti sama-sama bisa ngecek ya, begitu. Nah, baik ya, pertanyaan berikutnya dari Zaki dan Hafiz ya. Zaki yang mana Zaki? Silakan acungkan tangannya. Aduh, mana nih tampilannya supaya bisa berubah gimana ya? Bentar ya. Oh, ini Zaki ya. Oke, Masya Allah. Apa kabar Zaki? Sehat ya? Masya Allah. Oke, Zaki bertanya, Ustadz, pelajaran biologinya hari apa? Hari apa aja? Untuk sementara kelas 7, setahu Ustadz pembelajaran biologinya hari Kamis jam 10.30 sampai jam 11.50 saja. Ya, seperti itu. Jadi setiap hari Kamis jam 10.30 sampai 11.50 ya. Kemudian Hafiz juga pertanyaannya sama ya, gitu. Nah, yang lainnya juga sama ya, lampiran itu apa juga tadi sudah Ustadz jawab ya. Nah, oh ya, ini pertanyaan dari Hafiz mana? Hafiz, silakan acungkan tangannya atau lambaikan tangan Hafiz. Ada Hafiz? Coba saat mau ubah tata letaknya. Hafiz yang mana? Hafiz Fatul Akbar ya? Ya, Hafiz. Coba ini Ustadz taruh di depan ya. Nah, Hafiz bertanya, Ustadz, online meetingnya hari apa aja Ustadz? Insya Allah online meetingnya hari Kamis jam 10.30 sampai jam 11.50. Nah, tapi itu kalau yang nggak ada keterbatasan ya. Tapi kalau ada yang keterbatasan, saat ini kuota saya lagi habis, saat bener saat. Ya, kalau nggak laptop saya, ini gimana saat laptop saya gantian? Ya nggak apa-apa, nanti antum silakan unduh video pembelajaran dari YouTube ya. Dari mana saya tahu linknya saat? Insya Allah nanti linknya Ustadz berikan atau sampaikan di Google Classroom ya, dan juga di grup PJJ kelas 7B. Ya, mungkin isinya di situ ada orang tua antum ya. Jadi nanti Ustadz kasih link file, link YouTube-nya dan link audio MP3-nya itu di situ ya. Seperti itu. Baik ya. Nah, itu tadi. Nah, cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam preview pembelajaran biologi kelas 7 untuk kelas 7. Nah, anak-anak sekalian, di Madrasah Kafilah pembelajaran IPA itu dibagi menjadi 2. Fisika dan biologi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya. Fisika antum insya Allah akan diajar oleh Ustadz Fakih, dan biologi insya Allah oleh Ustadz Fajar ya, atau Ustadz sendiri ya. Nah, oleh karena itu nanti antum akan menjumpai bahwa pembelajaran IPA di kelas 7 itu terasa begitu cepat dibandingkan dengan teman-teman antum yang belajar di sekolah-sekolah lain, terutama sekolah umum di SMP ya. Misalnya
di Kafila nanti antum bisa semester kedua itu seperti tahun kemarin ya, semester kedua di kelas 7 tahun kemarin yang sekarang kelas 8, materi semester kedua itu bisa terbahas di semester 1 ya, sehingga di semester kedua itu antum sudah mempelajari materi kelas 8 ya. Jadi ada 3 bab dari materi kelas 8 itu yang masuk dipelajari ketika antum masih kelas 7 ya. Kenapa bisa begitu? Karena biologi dan fisikanya dipisah dan masing-masing berjalan secara bersamaan ya. Sebagai contoh ya, di buku biologi SMP kelas 7, buku IPA biologi kelas SMP kelas 7 ya, untuk semester 1 ini ada 6 bab ya. Ada bab 1 objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, ini adalah bagian biologi ya. Dan bab 2 juga klasifikasi makhluk hidup, ini juga biologi. Nah, sedangkan bab 3 ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, ini adalah materi fisika ya. Nah, jadi nanti ketika pembelajaran IPA, Ustadz sebagai pengajar biologi akan langsung masuk bab 1 ya, objek IPA dan pengamatannya. Sedangkan Ustadz Fakih sebagai guru fisika langsung ke sini ya. Seperti itu kira-kira ya, seperti itu kira-kira ya. Begitu juga nanti ketika Ustadz masuk ke bab 2 dan Ustadz Fakih sudah selesai di bab ini, maka beliau langsung masuk ke bab 4 ya. Jadi dalam 1 bulan ya, bisa jadi antum menyelesaikan langsung 3 sampai 4 bab sekaligus ya. Jadi bisa langsung mengerjakan atau belajar 3 sampai 4 bab sekaligus secara bersamaan ya. Sehingga 6 bab di semester 1 ini menjadi terasa begitu cepat ya. Mungkin bisa jadi 2 atau 3 bulan antum sudah selesai belajar semester 1. Nah, waktu yang tersisa di semester 1 akan langsung masuk ke materi biologi, materi IPA kelas 8 ya. Sebentar ya, ini Ustadz lihat dulu apa namanya bukunya. Nah, ini adalah buku semester kedua ya. Nah, ini antum lihat. Nah, jadi nanti di semester 1 ini bisa jadi antum sudah masuk juga materi semester kedua ya, seperti itu. Nah, dan di semester kedua nanti antum sudah bisa mempelajari materi kelas 8 yang ditarik maju ke kelas 7 ya. Karena nanti harapannya untuk IPA ya, materi kelas 9 itu sudah selesai di kelas 8. Jadi nanti kelas 8, ketika kelas 9 itu dia hanya mengulang-ulang materi yang belum dipelajari, yang masih perlu dikuatkan saja ya. Wah, gimana saat saya merasa kayaknya banyak banget tuh babnya. Enggak, nanti insya Allah antum tidak akan terasa gitu ya. Tidak akan terasa berat. Nah, karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri ya. Biologi berjalan sendiri, fisika juga belajar sendiri. Jadi antum insya Allah nanti tidak akan merasa terbebani atau berat ya, seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu anak-anak untuk materi pembelajaran. Ada pertanyaan? Tidak ya? Alhamdulillah ya, kalau tidak ada pertanyaan ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran ya. Bentar ya, Ustaz buka dulu filenya. Already you know jodoh Novel di mute dulu Novel ya.
Oke, sebentar ya, Nak. Ini dilihat dulu. Bentar, tadi lupa naruhnya di mana nih. Madrasah kafilah. Madrasah kafilah, bahan ajar. Oke, kelas semester 2. Oke ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan masuk ke penjelasan pertama, yaitu terkait dengan objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, anak-anakku sekalian ya, ada beberapa tujuan ya, kenapa kita mempelajari mengenai objek IPA dan penyelidik dan penelitian ilmiah ya. Yang pertama adalah harapannya ketika kita mempelajari materi ini ya, maka kita bisa mengetahui langkah-langkah ya dalam melakukan penelitian ilmiah ya. Sebagai contoh ya, Ustadz akan tampilkan ya sebuah gambar. Nah, ini misalnya ya. Ada yang tahu hewan yang namanya hewan liger? Ada yang tahu? Liger? Sebentar ya. Oke, baik, Ustadz berbagi layar ya. Nah, ya, kelihatan gambarnya? Ya. Nah, boleh di unmute ya, boleh di unmute sebentar ya. Kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Kelihatan. oke ya. Kelihatan. Nah, baik. Nah, anak-anak sekalian ya. Ini ada hewan namanya hewan liger ya. Hewan liger ini adalah perpaduan ya antara lion dengan tiger ya. Lion ini kan singa ya. Sedangkan tiger ini macan ya, keluarga macan ya, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kok ternyata ada hewan antara yang disebut sebagai liger ya. Nah, menurut antum, hewan ini hewan nyata atau ini foto editan? Ya, Ustaz mau bertanya itu dulu deh. Ya. Silakan dijawab. Boleh di unmute ya, boleh di unmute. Menurut antum gimana? Nyata. Nyata? Nyata Ustadz, nyata. Nyata. Ya. Nyata. Nah, Nyata. Nyata. Nyata Ustadz, nyata. ya, baik. Nah, sekarang Ustaz mau bertanya. Kalau memang hewan ini nyata, kira-kira bagaimana kok bisa antara lion kawin dengan tiger? Kan dalam kehidupan nyatanya, ya, kan dalam kehidupan nyatanya, Nak, ya,